Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bobotoh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan sekali saya sekarang bersama Kang Yusuf Bahtiar. Pernah bersama saya juga bermain tahun 93, 94, 94, 95. Dan beliau ini disebut oleh bobotoh itu si kancil, karena mungkin penilaian bobotoh bahwa beliau itu adalah bintang di lapangan. Nah, Kang Yus gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Kang Yus mau tanya nih masalah Persib sekarang nih ya. Yang pertama yang ingin ditanyain masalah Persib sampai dengan pekan ketiga Persib hanya menang 1 kali, draw 2 kali. Kemudian yang keduanya pengen tanya mengenai pemain asing yang masuk ke Persib. Kemudian yang ketiganya pengen tanya reaksi pemain Persib setelah bobotoh selalu bilang Persib butut. Oke, ketiga. Nah, ini yang pertama nih. Sampai dengan pekan ketiga, bagaimana menurut Kang Yus hasil Persib menang sekali, draw 2 kali? Gimana Kang Yus? Oke, terima kasih. Saya panggil Coach Yudi ya, karena udah sekarang sudah jadi pelatih sepak bola. Kan nggak apa-apa lah, kita biasanya sudah familiar main terjun di kepelatihan, baik itu di level di bawah maupun di level atas. Biasanya bicara familiarnya adalah coach. Oke. Saya menanggapi pertandingan Persib terakhir lah di ketiga pertandingan itu. Kalau saya melihat setelah Persib juara, apa sih yang harus kita persiapkan, gitu kan ya? Ini menurut kacamata saya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Satu adalah kemungkinan waktu seberapa lama itu. Maksudnya setelah persiapan gitu? Ya, persiapan setelah juara, terus istirahat, mulai latihan, terus pertandingan. Mudah-mudahan saya kira Bojan itu lebih tahu lah. Nah, kemudian komposisi pemain, apakah komposisi pemain ini ada perubahan atau tidak? Ini sangat berpengaruh terhadap penampilan Persib. Betul. Ingat lawan ini kan ketika notabene Persib dianggap juara, pasti setiap pemain tim-tim yang akan berhadapan dengan Persib kan pasti mempersiapkan sedetail mungkin. Nah, karena mahkotanya ada di Persib dan ingin mengalahkan Persib dengan bagaimana sih harus mengalahkan Persib dengan notabene penyandang juara kan gitu ya. Ini harusnya jauh lebih baik persiapannya pada saat tahun-tahun sebelumnya gitu, karena mengingat mempertahankan itu akan lebih berat. Nah, kemudian komposisi perubahan pemainnya sih kayaknya tidak terlalu berubah ya. Malahan nambah pemain yang pemain asing gitu kan ya, nambah pemain asing. Hanya menurut hemat saya, ya saya yang merasakan pernah di lapangan, bukan berarti saya menggurui seorang pelatih Bojan yang sudah punya predikat juara, bukan melihat komposisi apa sih yang dibutuhkan saat ini untuk pertandingan ke depan Persib. Melihat saya yang didatangkan pemain nomor Asia, ada yang dari mana, Brazil juga, Brazil gitu. Ada juga punya karakter bermainnya dibutuhkan nggak apa yang dibutuhkan oleh Persib gitu, karakter pemain-pemain yang pendatang gitu. Karena biasanya pemain-pemain pendatang itu untuk melengkapi kekurangan, jadi untuk menambah kekurangan. Itu yang saya perhatikan. Pengaruhnya dari situlah, makanya ketika pertandingan pertama ya kita alhamdulillah bisa menang walaupun skor 4-1 skornya 4-1, tapi kalau saya melihat gaya bermainnya itu loh, gaya bermainnya masih itu
itu saja gitu kan. Jadi artinya menurut hemat saya sebagai mantan pemain melihat variasi-variasi bermainnya itu belum nampak jelas gitu. Iya. Nah, saya kenapa katakan itu belum nampak jelas variasi-variasi cara bermainnya adalah untuk menjaga apabila lawan-lawan selanjutnya memahami karakter pemain Persib gitu. Jadi secara taktikal ditutup akan merepotkan. Dan ternyata di pertandingan selanjutnya nampak gitu kan nampak pertandingan kedua dibaca taktik dan strategi Persib seperti apa, ya hasilnya seperti apa kan kita sudah paham lah karena kemampuan Persib dianggap sudah di atas gitu kan. Tinggal bagaimana nih variasi strateginya itu yang bisa mengelabui lawan supaya timnya itu tidak monoton dan tidak cepat bisa dibaca. Cuma gini Kang Yus, ada yang ditanyain ya. Tadi Kang Yus bilang Persib tidak banyak kehilangan pemain, artinya Persib masih utuh gitu ya. Hanya kehilangan Alberto, pendamping siapa? Nick dengan Beltrame ya, yang di depannya Deddy Kusnandar dengan Makro kan. Nah, berarti kan secara tim kan Persib masih utuh. Ya kan 95% lah ya. Boleh dikatakan 95%. Tetapi kenapa Persib sampai dengan pekan 3 ya hanya menang 1 kali. Lain lagi sekarang dengan Borneo, kemudian juga sekarang PSM Ujung Pandang, kemudian juga sekarang Borneo PS Bali United, sekarang Persija. Jadi seperti tim tangguhnya, tim juaranya nggak kelihatan gitu. Itu kenapa? Mungkin ya tadi saya bicara yang datang itu pemain itu apakah sesuai dengan kebutuhan untuk mengganti yang hilang. Karena kalau saya perhatikan Beltram di posisi second line. Dia cukup memadai gitu. Dia lebih berat menyerangnya untuk membantu penyerangan Ciro dan Da Silva. Maksudnya lebih dominan gitu? Iya, lebih dominan membantu penyerangan gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh Persib itu adalah pemain yang lebih besar untuk membantu variasi penyerangan ke depan. Di sini yang belum nampak untuk pemain-pemain barunya, belum nampak itu. Dia karakter mainnya seperti apa itu. Nah, ini butuh waktu nih. Makanya jangan heran kalau saya juga pernah bicara dengan teman-teman, kalau pertandingan pertama Persib bagus, saya khawatir pertandingan kedua akan kebaca gitu. Dan ternyata ya itu pertandingan kedua kita sulit menang ya, karena sudah kebaca. Jadi saran saya, mohon maaf saya bukan pelatih lah, kemudian itu lebih hebat. Tetapi kalau menurut kacamata saya sebagai pemain saat ini di Persib butuh pemain yang satu, kalau memang karakternya nggak mau dipertahankan seperti Beltram, yang lebih banyak mendorong ke depan gitu kan ya, untuk variasi penyerangan. Yang kedua adalah pemain-pemain yang bertipe playmaker gitu ya, bertipe Ternate, bertipe Firman Utina gitu ya, yang bisa mengatur ritme. Karena hemat saya selama ini Persib bahasa sederhananya saya gitu kan ya. Kalau untuk mematikan Ciro sama Da Silva sebetulnya sederhana. Matikan pemain yang akan mengumpannya gitu. Nah, sampai sejauh ini bagaimana Del Pino yang menggantikan siapa? Beltram? Belum nampak. Belum nampak. Karena kan itu harus butuh waktu. Bagaimana connection antara pemain baru dengan Ciro dengan Da Silva, karena ini butuh waktu nih untuk bikin mood. Ini kan karena waktu, karena proses ya. Nah, ini yang saya khawatir dibaca oleh lawan sekarang gitu kan ya. Ini jadi terputusnya sambungan antara lini tengah ke depan gitu. Ini terputus ini ya. Padahal potensi menyerang itu Ciro sama Da Silva itu untuk di Liga 1 di Indonesia ini paling ditakuti. Paling ditakuti. Nah, ini yang saran saya sempat membuat catatan, saya menyarankan
mencari pemain yang bisa mengatur ritme permainan Persib, yang bisa mensuplai bola ke depan dengan variasi. Iya. Prediksinya untuk kedepannya gimana? Maksudnya sekarang kan baru pekan ke-3 nih, ya perjalanan boleh dikatakan masih panjang kan? Prediksinya kedepannya seperti apa? Kaitannya dengan Kang Yus tadi bilang perlu adaptasi gitu kan? Kan kalau misalnya setiap pemain kan pasti berbeda kan adaptasinya. Apakah mau istilahnya dalam kompetisi liga ini selalu dibuat uji coba? Enggak. Kan Jadi, ada Adam Alis, ada Dimas Derajat. Nah, sebetulnya mas saya lebih cenderung untuk lebih banyak membantu penekanan ke depan Adam Alis. Tapi kan ini masih belum nyambung gitu kan ya. Iya. Karena ada setiap pemain ini seperti dulu lah. Yudi dengan saya itu tidak Yudi datang terus langsung nyambung, tidak. Nah, ini karakter dua ini harus menyatu, dibutuhkan proses waktu. Tinggal pemainnya mau cepat beradaptasi, berproses atau memang agak lambat. Nah, ini yang harus. Nah, biasanya pemain-pemain yang profesional biasanya harus cepet dong, karena dia levelnya udah di level atas. Yang perlu diperbaiki sampai dengan pekan ke-3 apa, Kang Yus? Mentality bertanding. Karena selama ini kan Persib pernah juara. Kemudian di pertandingan pertama dia bikin skor besar. Berarti kan masih pada saat pertandingan pertama tim-tim lawan belum tahu gaya main sekarang Persib. Karena pertandingan pertama kan lawan Biak, apalagi lawan Biak lagi. Pertandingan kedua udah mulai dibaca tuh. Dewa United. Pertandingan ketiga boleh dibaca tuh. Nah, pertandingan keempat juga pasti akan lebih dibaca. Lawan PSM ujung pandang. Ini akan lebih dibaca. Nah, sekarang saran saya bagaimana cepatnya Persib harus membuat koneksi yang baik gitu kan ya, antara pemain-pemain lama dengan pemain-pemain yang baru. Kemudian kaitannya dengan skuad Persib. Persib kan sekarang boleh dikatakan ada 2 event penting. Satu event Liga Indonesia, kemudian yang keduanya Champion Asia. Ini gimana nih mengenai rotasi pemain, kebugaran pemain akan berpengaruh nggak kepada perjalanan menjadi juara Liga Indonesia nantinya? Kalau saya sih jangan sampai dipersoalkan, karena kita sudah industri sepak bola, sudah profesional. Nah, tetapi bagaimana kita memanage pemain, gitu kan? Memanage pemain, karena mau nggak mau kita harus main di dua level, di dua level kan? Ada event Liga 1, ada event Champion Asia. Nah, bagaimana ini kita merotasi itu mau tidak mau? Kadang-kala kan tim-tim Eropa kan sama lah, nanti akan berjalan bersamaan gitu kan ya. Hanya sekarang tinggal ngatur waktu. Dan ya saya yakin PSSI juga akan membantu lah. Artinya jadwal di Indonesianya bagaimana jangan sampai ditumbuhkan dengan jadwal yang di Asianya. Tapi Persib jadwal dengan tim yang lain itu berbeda kan? Ya, misalnya istirahatnya tim yang lain misalnya dapat 5 hari, tapi Persib hanya 4 hari atau 3 hari. Nah, ini kan jadi masalah juga bagi Persib juga. Jadwal di lokal ya, karena bermain dulu di mana? Di ACL 2 Asia. Ya itu makanya kenapa tim-tim lain itu kadang-kala skuad pemainnya banyak. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Persib juga. Apalagi kemarin setelah juara, ya itu harus sudah mulai berpikir pemain-pemain untuk di level Asia, gitu kan? Bagaimana nih? Kapan yang bermain untuk di level Asia, kapan yang bermain untuk di Liga 1. Nah, ini yang harus di-manage juga nih. Dan kita tidak boleh jadi mengkambing hitamkan jadwal, tidak boleh, karena kita udah profesional. Di belahan dunia lain juga sama. Itu ada main untuk Eropa Champion kan, ada main untuk liga lokalnya kan, gitu ya. Memang jadi bagaimana kita memanage itu. Biasanya kalau di akhir-akhir menjelang kompetisinya tinggal memilih mana dia yang mau ambil gitu kan ya. Yang ini mah dilepas gitu kan ya.
misalnya Asianya lepas karena nggak mungkin lagi nih, tapi bukan berarti dilepas kita mengalah kan, bukan. Jadi artinya titik beratnya ada di Liga 1. Iya, oke. Tadi bahas pertandingan sampai pekan ketiga sudah, pemain asingnya sudah. Nah ini sekarang yang ketiga nih Kang Yus, masalah Bobotoh. Bobotoh kan teriak-teriak Persib butut setelah pertandingan lawan Arema. Kemudian ada salah satu pemain Persib bereaksi. Iya. Kalau menurut Kang Yus gimana? Masalah itu. Soal tuntutan. Apakah dari dulu enggak? Soal tuntutan itu dari dulu sama. Ya maksudnya Persib butut, iya, zaman kita juga kita ya dulu ya. Sama. Tapi kita juga tidak boleh memandang sebelah mata gitu, artinya tidak boleh bahwa kenapa sih Bobotoh harus begitu, harusnya jangan begitu Bobotoh, nggak bisa. Itu kan dinamika di dalam sebuah agenda kegiatan yang ditonton orang untuk mendapatkan kepuasan gitu kan. Nah, apalagi diri sendiri ya. Nah sekarang selama ini Persib sudah memberikan beberapa kali kepuasan terhadap Bobotoh. Itu dengan euforianya kan dia sudah terlampiaskan gitu ya, dengan kemenangan terlampiaskan dengan euforia positif. Jadi ini jadi udah diangkat nih. Nah ketika kita mengalami kekalahan, nah kembali lagi ke Bobotoh, siapa kita? Apakah kita hanya sebagai penonton atau kita Bobotoh? Artinya kalau penonton ya kita hanya penikmat kepuasan saja, menikmati kepuasan. Jadi ketika timnya kalah, timnya tidak memberikan kepuasan, marah. Itu kan begitu kan, kalau hemat saya. Nah, tapi kalau misalnya bicara supporter Bobotoh, dia kan harus mensupport. Ketika timnya tidak bagus, ketika timnya kalah, ya kita harus larut dong dengan pemain. Larut dengan pemain. Oh pemain teh meureunna eleh teh jadi gimana gitu ya, mungkin eleh lelah atau kaleh teh karena memang lagi di bawah, lagi down. Nah ini jadi dia harus larut ikut gitu kan ya, karena namanya supporter, disupport. Ketika menang kita disupport sama kita menang, ya ketika kalah juga tetap disupport supaya bangkit gitu. Nah ini yang membedakan antara supporter dengan penonton. Nah sekarang saya balikan lagi kepada penonton, itu sah-sah saja. Bobotoh seperti Persib butut itu gitu sah-sah saja. Terus kalau misalkan reaksinya pemain sah juga nggak? Pemain reaksi gitu, pemain ke Bobotoh gitu. Ya gitu kalau saya harusnya yang mohon maaf nih, kalau saya sebagai HMN tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu mah silakan saja. Kita artinya tidak bisa dengan cara begitu, karena mereka itu seolah-olah kepuasannya itu hilang gitu kan ya. Jadi dia ingin mendapatkan kepuasan, ternyata tidak dapat nih, pasti ngambek. Nah ini yang jadi persoalan teh. Nah ngambeknya itu dilampiaskan ke siapa? Ya ke kita kita sebagai objeknya kan kita. Nah kita sebagai objek harus mau menyadari. Tidak bisa nanti kita serang penontonnya, nggak bisa. Ya kitanya harus mau menerima, oke. Atau kalau bisa bicara, mohon maaf hari ini kita lagi down, lagi bawalah bla bla gimana lah. Yang penting ke depan kami akan berusaha. Komunikasinya smart. Betul. Itu harus mau menerima gitu. Harus mau menerima. Jadi artinya Bobotoh juga harus paham nanti ke depannya, pemain juga harus mau mengerti. Pasti akan ketemu. Oke, nah itu Bobotoh ya, pencerahannya sangat luar biasa ya. Jadi 3 poin tadi ya, sampai dengan permainan Persib sampai dengan pekan ketiga, kemudian yang keduanya mengenai pemain asing, dan yang ketiganya mengenai peran Bobotoh ya, yang Persib butut, dan dulu juga ada Persib gitu kan. Saya juga pernah dulu waktu kalah keluar rumah juga takut kan gitu, itu mah. Ya bagaimana kita mau
mengeksplor diri lah, jangan sampai berbenturan gitu. Ya, itu Bobotoh ya pencerahan dari Kang Yusuf Bahtiar si Kancil, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kemajuan bagi Persib untuk pertandingan selanjutnya ya. Terima kasih Kang Yusuf, Sama-sama. terima kasih Bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.